Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat, saya Maulia Pujiana dalam kesempatan ini ingin berbagi atau sharing sedikit ilmu tentang apa yang sudah saya pelajari di LMS dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Seperti yang kita ketahui bahwa pada program Guru Penggerak ini jauh-jauh hari kita sudah membahas tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yang dimana pemikiran beliau, pendidikan kita diutamakan agar bisa berpihak sepenuhnya kepada anak. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan kita juga hendaknya harus mengambil keputusan dengan bijak dan bisa mengambil keputusan yang bisa berpihak pada murid atau berpihak pada anak. Nah, dalam pengambilan keputusan, biasanya guru sebagai pemimpin pembelajaran maupun kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah akan dihadapkan pada dua situasi, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Di mana dilema etika di sini merupakan situasi di mana kita dihadapkan pada dua keputusan yang sama-sama benar. Kemudian untuk bujukan moral sendiri adalah ketika kita dihadapkan pada situasi di mana satu keputusan sudah pasti benar dan satunya sudah pasti salah. Nah, di dalam modul ini ada 4 paradigma yang hendaknya harus kita ketahui dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang pertama adalah individu lawan kelompok atau individual versus community, di mana di sini kepentingan individu akan dihadapkan pada kepentingan kelompok. Kemudian yang kedua adalah rasa keadilan versus rasa kasihan atau justice versus mercy, di mana di sini kita dihadapkan pada antara memilih untuk mentaati aturan atau memilih keputusan berdasarkan kemanusiaan atau rasa kasihan kita. Kemudian yang ketiga ada kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Jadi di sini ada kebenaran, hal yang memang benar, kemudian lawan kesetiaan, dan yang terakhir ada jangka pendek lawan jangka panjang atau biasa disebut short term versus long term. Kemudian di dalam pengambilan keputusan itu sendiri juga kita akan mengenal 3 prinsip yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking. Kemudian yang kedua ada berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, dan yang ketiga ada berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Jadi dari namanya sendiri kita sudah bisa memahami sebenarnya kita akan berpikir menggunakan prinsip yang mana. Kalau berbasis hasil akhir berarti kita memikirkan hasil akhir yang sekiranya akan terjadi
jika kita mengambil keputusan itu. Kemudian untuk yang kedua, berpikir berbasis peraturan, berarti kita mengedepankan peraturan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli atau kemanusiaan. Di sini yang terlibat adalah hati nurani. Kita lanjut untuk pengambilan keputusan sendiri. Di sini di dalam modul 3.1 ini sebenarnya kita sudah dijelaskan bahwa ada 9 langkah pengujian untuk pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Artinya kita harus memahami dulu nilai apa sih yang bertentangan di sini, apakah keadilan, lawan kasihan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Di sini kita sudah pasti akan berpikir siapa saja yang terlibat di dalam kasus yang sedang kita alami. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Jadi kita kumpulkan juga fakta yang ada untuk kemudian kita analisis. Yang keempat ada pengujian benar atau salah. Jadi di sini yang pertama ada uji legal, apakah keputusannya nantinya akan melanggar atau tidak melanggar hukum. Kemudian ada uji regulasi. Di sini regulasi sendiri artinya melanggar atau tidak melanggar kode etik. Kemudian ada uji institusi atau keyakinan diri. Di sini maksudnya kita tidak merasa adanya kesalahan dalam opsi keputusan yang akan diambil. Kemudian yang keempat ada uji publikasi. Di sini berarti ada atau tidak masalah yang akan timbul jika masalah ini dipublikasikan. Kemudian yang terakhir ada uji panutan. Jadi di sini maksudnya kita memikirkan sekiranya panutan kita itu akan melakukan hal seperti apa dalam mengambil keputusan. Baiklah, kita lanjut untuk langkah kelima, yaitu pengujian 4 paradigma benar versus salah yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang keenam, menerapkan salah satu atau lebih dari prinsip resolusi. Yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema, yaitu memikirkan opsi lain dari keputusan yang sudah dipikirkan. Yang kedelapan baru kita mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir baru kemudian kita merefleksikan dan mereview keputusan akhir yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi untuk contohnya, untuk contoh dilema etika atau kasus dilema etika yang saya sendiri pernah alami adalah dimana saat menjadi seorang guru mapel, kemudian harus memutuskan harus memberikan nilai sesuai kenyataan ataukah memberi nilai tambahan kepada siswa yang memang benar-benar kurang, namun siswa tersebut sebenarnya memiliki potensi atau kelebihan di bidang lain. Jadi di sini dilema etikanya adalah keadilan versus rasa kasihan, di mana harusnya jika mengikuti aturan seharusnya kita memberikan nilai sesuai kenyataan atau objektif. Sementara rasa kasihannya adalah jika kita memberikan nilai asli kepada murid tersebut, maka yang kita takutkan adalah nantinya akan berpengaruh pada masa depan dari siswa yang memang hendak melanjutkan studi ke sekolah yang memang menuntut untuk memiliki nilai yang baik di beberapa mata pelajaran, termasuk mata pelajaran saya sendiri.
Jadi sekian, mungkin itu adalah sharing atau berbagi ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.